Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Salsabila. Saya dari kelas MN22K. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuransi atau transfer risiko. Nah, di sini ada pengertian unsur dan jenis asuransi. Asuransi adalah produk pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk melindungi nasabah atau peserta dari kerugian finansial yang lebih besar. Perjanjian di dalam asuransi melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi asuransi untuk mendapatkan pertanggungan dari penanggung sesuai dengan produk atau polis yang dipilih. Ada beberapa beragam produk asuransi yang bisa dibeli sesuai dengan kebutuhan calon nasabah. Selanjutnya, apa sih itu asuransi? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dalam perjanjian ini, pemegang polis sebagai pertanggung jawab berkewajiban membayarkan iuran atau premi. Pembayaran premi ini dilakukan untuk mendapatkan jaminan pertanggungan atau penggantian biaya atas berbagai macam risiko, seperti risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diberikan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung. Jadi, fungsi asuransi adalah berperan sebagai proteksi atau perlindungan terhadap keuangan. Produk asuransi tidak bisa menghilangkan risiko sama sekali, apalagi untuk risiko kejadian yang tidak terduga. Tetapi asuransi adalah salah satu bentuk upaya antisipasi atau perlindungan keuangan untuk mempersiapkan diri menghadapi risiko finansial kejadian yang tak terduga. Selanjutnya ada pengertian asuransi. Menurut OJK, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya ada asuransi menurut para ahli. Berikut ini adalah beberapa pengertian asuransi menurut para ahli yang juga bisa dijadikan acuan. Yang pertama yaitu menurut Profesor Wirjono Projodikoro SH, asuransi adalah persetujuan antara pihak pemberi jaminan dan yang dijamin. Pihak yang dijamin akan menerima sejumlah uang sebagai ganti rugi akibat peristiwa atau resiko yang belum jelas akan terjadi. Yang kedua yaitu asuransi menurut Abbas Salim. Melalui bukunya menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu kemauan dalam hal penetapan kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai ganti kerugian besar yang belum pasti terjadi di masa depan. Yang ketiga yaitu asuransi menurut Profesor Mark R. Green, MD, adalah sebuah lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengurangi risiko tertentu. Berikutnya ada jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya, asuransi dibagi berdasarkan objek penggunaannya, seperti yang pertama yaitu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang memberikan jaminan kepada tertanggung untuk mengganti setiap pengobatan. Biaya pengobatan ini meliputi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pembedahan, dan biaya obat-obatan. Produk asuransi kesehatan yang umum dicari orang adalah hospital cash plan dan asuransi penyakit kritis. Yang kedua yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah program perlindungan finansial dalam bentuk santunan tunai apabila terjadi risiko meninggal dunia atau cacat total tetap pada pemegang polis atau tertanggung. Produk asuransi jiwa yang juga banyak dicari orang adalah asuransi pendidikan. Uang pertanggungan yang diberikan dalam asuransi jiwa disesuaikan dengan premi yang dibayarkan. Yang ketiga yaitu asuransi kecelakaan.
Asuransi kecelakaan adalah produk asuransi yang memberikan solusi finansial jika tertanggung mengalami risiko kecelakaan diri. Solusi yang diberikan asuransi kecelakaan diri biasanya adalah santunan meninggal dunia dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Yang keempat yaitu asuransi unit link. Asuransi unit link adalah produk asuransi yang memberikan manfaat proteksi dan investasi. Artinya nasabah bisa mendapatkan manfaat asuransi dan nilai tunai investasi sekaligus. Yang kelima yaitu asuransi kendaraan bermotor. Salah satu produk asuransi kendaraan bermotor yang banyak dicari adalah asuransi mobil. Dalam asuransi mobil ada dua jenis yang bisa dipilih, yaitu asuransi all risk atau TLO. Yang keenam yaitu asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah jenis asuransi jiwa yang dikombinasikan deposito atau tabungan untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Yang ketujuh yaitu asuransi korporasi. Asuransi korporasi adalah jenis asuransi kumpulan untuk karyawan perusahaan. Jenis-jenis produknya ada asuransi kesehatan karyawan dan asuransi jiwa karyawan. Yang kedelapan adalah asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi jika terjadi risiko perjalanan selama nasabah berpergian di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kesembilan yaitu asuransi sosial, di mana asuransi ini dihadirkan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan premi yang terjangkau. Yang ke-10 adalah asuransi hari tua, di mana jenis asuransi ini yang memberikan manfaat pertanggungan ketika nasabah memasuki usia pensiun atau tidak lagi produktif. Yang ke-11 yaitu asuransi rumah. Asuransi rumah adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada rumah tinggal ketika terjadi resiko tertentu. Yang ke-12 yaitu asuransi wajib. Asuransi wajib ini asuransi yang diwajibkan bagi seluruh atau kelompok tertentu. Kewajiban ini diatur dalam perundang-undangan. Yang ke-13 yaitu reasuransi, di mana jasa asuransi yang memberikan pertanggungan ulang terhadap risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi reasuransi juga disebut asuransi dari asuransi. Selain jenis-jenis, ada unsur-unsur asuransi. Unsur-unsur asuransi terdapat 5 unsur dalam asuransi yang perlu diketahui, yaitu yang pertama penanggung dan tertanggung. Istilah paling dasar dalam asuransi adalah penanggung dan tertanggung. Penanggung biasanya adalah perusahaan asuransi, sementara tertanggung adalah pihak yang menggunakan jasa asuransi tersebut. Tertanggung dalam polis adalah orang itu sendiri atau atas nama orang lain. Yang kedua yaitu polis asuransi. Polis adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Perjanjian asuransi ini berisi ketentuan yang dibuat dalam bentuk tertulis, baik kertas maupun digital, terkait penerapan dan pertanggungan produk asuransi yang berlaku. Yang ketiga yaitu premi asuransi. Unsur berikutnya yang perlu diperhatikan adalah premi asuransi. Lalu, apa itu premi asuransi? Premi asuransi adalah sejumlah dana yang akan ditarik oleh perusahaan asuransi. Yang keempat yaitu klaim asuransi. Klaim asuransi adalah ganti rugi atau jaminan finansial atas manfaat asuransi sesuai dengan yang tertulis dalam polis. Yang kelima yaitu uang pertanggung atau santunan. Nah, sejumlah dana yang akan diterima oleh tertanggung tersebut disebut sebagai uang pertanggung atau santunan. Selanjutnya ada fungsi asuransi. Yang pertama yaitu asuransi jiwa. Fungsi asuransi ini adalah memberikan santunan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan oleh tertanggung akibat kematian atau resiko lainnya. Yang kedua yaitu asuransi kesehatan. Fungsi ini sebagai proteksi finansial dari mahalnya biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Yang ketiga yaitu asuransi kendaraan bermotor. Fungsi asuransi ini memberikan biaya penggantian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan. Yang keempat yaitu asuransi pendidikan. Fungsinya adalah untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak.
Yang kelima yaitu asuransi properti. Fungsi tersebut melindungi hunian dari resiko-resiko yang biasa terjadi seperti kebakaran, kebanjiran, hingga kemalingan. Selanjutnya ada asuransi syariah. Dalam asuransi ada dua jenis asuransi syariah. Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang pelaksanaannya serta cara kerjaannya disesuaikan dengan syariat Islam. Tidak seperti asuransi konvensional, perlindungan yang diberikan oleh asuransi syariah berupa pengelolaan sharing risk. Jadi nasabah asuransi syariah akan saling membantu untuk menanggung risiko kerugian yang dialami. Premi yang dibayarkan setiap bulan disebut sebagai dana kontribusi. Nantinya akan dipakai untuk membantu kerugian yang dialami oleh pemegang polis lainnya. Sementara perusahaan asuransi hanya berperan sebagai pemegang amanah dan pengelolaan dana kontribusi tersebut, bukan sebagai penanggung risiko seperti pada asuransi konvensional. Sekian penjelasan saya mengenai asuransi atau transfer risiko. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.